Assalamualaikum pemirsa Banten Podcast yang terhormat. Pilkada Banten tahun 2024 baru saja selesai dan KPU Banten sudah mengumumkan bahwa pasangan Andra Soni dan Dimyati memenangkan pertarungan di Pilkada Banten dengan persentase sekitar 55% dan pasangan lawannya sekitar 44, sekian persen. Kemenangan sebuah kontestasi demokrasi tentu saja tidak hanya sendiri. Dia membutuhkan sebuah tim yang bisa jadi tim resmi dan tidak resmi untuk memenangkan dan mendulang suara di Provinsi Banten. Karena itu, kebetulan di studio kami, Banten Podcast, sudah hadir Sekber, Sekretaris Bersama Relawan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, dan Ketua Relawan Maskot yang juga bergerak di kota Serang. Antara lain kami yaitu Bapak Haji Agus Yadi Oya sebagai Koordinator Sekber Dimyati. Selamat siang. Dan Bapak Ucu Arif Johar, tim pengarah dan perencanaan, sebenarnya dia sekretaris ini organisasi. Assalamualaikum. Dan Bapak Khairul Bowi sebagai Ketua Relawan Masa Kota, ya, yang juga berjuang selain memenangkan pasangan relawan Dimyati Andra Soni dan Dimyati Natakusuma, tapi juga secara paralel tegak lurus di Pilkada Kota Serang, yaitu Budi Rustandi dan Agis. Kita mau berbincang-bincang apa sih sesungguhnya Sekber Relawan ini dibentuk dan apa sih urgensinya pada waktu pembentukan itu, karena setahu saya begitu cepat dan sebelum tim pemenangan itu dibentuk. Barangkali bisa dijelaskan oleh Bapak Koordinator Pak Haji Agus Oya, Pak Haji Agus Yadi, silakan. Baik, terima kasih. Sebetulnya begini, dalam rangka persiapan perhelatan gubernur pada saat itu sudah diyakini bahwa Pak Andra Soni akan naik menjadi calon gubernur, sehingga sebuah keniscayaan bahwa yang namanya akan menjadi calon gubernur pasti nanti akan terbentuk beberapa organ-organ relawan, sehingga beliau mengamanahkan kepada saya dan Pak Ucu pada saat itu untuk membuat sekretariat bersama dengan harapan bahwa nanti organ-organ relawan ini akan berkumpul dalam sebuah sekretariat bersama, yaitu Sekber Andra Dimyati. Dan syukur alhamdulillah memang pada saat itu ketika memang pada saat beliau sudah pasti berpasangan dengan Pak Dimyati, teman-teman relawan semakin hari semakin hadir. Oleh karenanya bahwa Sekber itu tidak ada ketuanya, hanya sifatnya koordinatif untuk seluruh organ relawan, dan syukur alhamdulillah organ relawan yang terdaftar di kita itu dalam rangka persiapan pemenangan dan sebagainya itu sungguh luar biasa. Dan itulah awal kenapa Sekber itu kita persiapkan untuk dalam rangka pemenangan Pak Andra dan Pak Dimyati. Gitu. Di mana ini alamatnya? Alamat yang kita gunakan kebetulan kita pakai adalah di alun-alun Jalan Kimas Jong nomor 10, pas jalan mau masuk ke Rumah Sakit Umum Serang di sebelah Hotel Mahadia. Berarti di tengah kota, betul? Sangat ya? Di tengah kota. Karena kita sangat percaya diri. Berapa organisasi relawan yang tergabung di situ? Sampai dengan terakhir total kurang lebih di kisaran 58 organ relawan yang terdaftar di kita. Semuanya mendaftarkan dan tercatat di kita, baik itu organnya sampai infrastrukturnya sampai ke tingkat ke bawah gitu. Artinya mereka punya masa? Sangat punya masa, dan bahkan struktural dari setiap masing-masing organ terdata di kita, by name, by address, dan by phone.
Mereka direkrut atau memang mendaftarkan diri? Ada rata-rata semuanya mendaftarkan diri karena memang setelah mereka paham betul bahwa kita ada sekretariat bersama berkaitan dengan relawan, akhirnya mereka hadir di tengah-tengah kita dan mendaftarkan diri dan mendeklarasikan diri pun di sekretariat bersama bahwa mereka adalah para pendukungnya pasangan Andra Soni dan Pak Dimyati. Gitu. Dan ini dia. Saya dengar memang tidak dimasukkan ke dalam tim pemenangan yang didaftarkan ke KPU. Menurut Pak Yadi bagaimana itu? Memang harapan kita juga seperti itu karena memang kalau misalnya kita terdaftar di KPU, pergerakan kita akan sulit. Semua harus terkoordinasikan, semua harus terdaftar di KPU baik jadwal dan pergerakannya. Karena memang kita sifatnya adalah organ relawan sehingga alhamdulillah karena memang kita tidak terdaftar sehingga pergerakan kita memang tidak perlu berlapor terhadap KPU dan sebagainya karena memang kita memang organisasi yang sifatnya relawan yang turun ke bawah mensosialisasikan dan mudah-mudahan menaikkan elektabilitasnya Bang Andra dan Pak Dimyati pada saat itu. Gitu. Artinya informal. Informal. Hubungan dengan calon kepala daerah atau calon gubernur memang ada. Ada karena memang kita diperintah bukan diperintah artinya diminta oleh beliaunya untuk membuat sekretariat bersama karena sudah bareng pasti bahwa relawan ini kan jumlahnya pasti banyak tidak bisa seorang gubernur atau calon wakil gubernur menampung semua organ relawan sehingga diperintah untuk membuat sekber dan alhamdulillah memang akhirnya semua organ relawan terkumpul di kita dan berkoordinasinya enak kita dengan teman-teman relawan yang lain. Iya, sekarang itu permintaan itu datang ke Pak Yadi dan Pak Ucu gitu. Pertanyaan saya, kok mau? Pertama, kita calonnya ada dua. Kita tahu calonnya ada dua. Yang pertama Pak Andra Soni dan Pak Dimyati yang kemudian mendapatkan nomor urut 2. Dan calon yang satu adalah Ibu Airin dan Bapak Ade Sumardi. Kita tahu juga secara elektabilitas dan itu di awal memang Ibu Airin lebih unggul secara survei. Nah, pertanyaan saya, Pak Yadi dan Pak Ucu ini kok mau? pada saat itu siapa yang mengenal Bapak Andra Soni? Mengetahui hanya Ketua DPRD dan belum disebutkan Bapak Dimyati Natakus tidak disebut ketika permintaan itu datang ke bapak-bapak ini untuk membentuk sekretariat bersama gitu kan. Artinya tidak ada permintaan dari Pak Dimyati tapi memang khusus dari Pak Andra. Kok mau gitu loh? Itu pertanyaan saya. Yang pertama barangkali begini, bahwa kita punya sejarah yang panjang lah dengan beliaunya. Itu yang pertama, yang tidak bisa dinafikan. Yang kedua, mungkin kita punya kesamaan persepsi berkaitan dengan Provinsi Banten ke depan, gitu kan. Persamaan misi, persamaan visi, sehingga saya yakini bahwa dengan mendukung Bang Andra, mudah-mudahan ke depan Banten akan jauh lebih baik, gitu kan. Istilahnya seperti itu. Kalau kita ngikutin survei dan sebagainya, ya memang seharusnya banyak orang juga memperkirakan bahwa ini pasangan siapa. Tapi kita meyakini bahwa rakyat Banten hari ini ingin ada sebuah perubahan dalam rangka perbaikan ke depannya. Sehingga saya yakinin pada saat itu bahwa ini adalah pilihan yang terbaik dan syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa buktikan. Gitu. Dasarnya hanya keyakinan. Semua juga berangkatnya dari keyakinan. Awal itu pasti harus yakin dulu. Ketika kita yakin, pekerjaan pasti didorong dengan keyakinan gitu. Ya kan kalau logikanya kan biasanya orang untuk mengambil keputusan cari data ini lebih inilah gitu ya, lebih moncrong, lebih ini. Artinya begini, itu pasti ada. Tapi yang satu pasti bahwa keyakinan bahwa Banten ingin berubah. Jadi itulah yang keyakinannya itu didapat dari mana? Ada hitungannya. Kita ada perhitungan. Kenapa jatuhnya Pak Andra Soni gitu kira-kira gitu? Karena memang Andra Soni nggak terkenal. Karena memang Andra Soni tidak terkenal. Dari track record dia tidak dikenal. Kalau dia tidak dikenal berarti kan dia tidak macam-macam. Itu satu patokan kita. Starting pointnya. Setelah kemudian kita juga ngikutin. Betul Airin itu 72% survei di media. Tapi patokan kita dasarnya di rumah malah Kompas. Patokan kita karena Kompas begitu detail dia melakukan survei.
Bang Andra tidak ada di situ. Artinya Kompas aja nggak ngerti ada Bang Andra atau tidak di Banten ini. Tidak masuk ke dalam survei ya. Namanya tidak muncul. Tidak muncul. Jadi patokannya kan sederhana. Semakin tinggi elektabilitas seseorang, itu semakin sulit dipasarkan. Patokan kira gitu. Itu adigiumnya. Apa sih namanya? Pameo yang berlaku. Karena kan kalau misalnya elektabilitasnya masih 30 ke bawah atau sekitar 30, masih enak kita masarinnya. Tapi kalau Popularitasnya udah terlalu tinggi. elektabilitas sudah di atas 50, bahkan sampai menyentuh angka 70 udah mentok gitu. Nah, itu dikuatkan dengan Litbang Kompas, bahwa pertanyaan Litbang Kompas menurut saya cukup unik. Apa itu? Wah, kasarnya kalau pakai bahasa saya udah lupa ya, kenapa tidak milih Airin? Gitu kan? Anda tahu Airin ya, tapi belum memilih Airin. Tadi kan sama aja kalau bahasa kasar, kenapa sih lo nggak milih Airin? Padahal dia terkenal. Iya, padahal dia kenal kan gitu. Karena bahasanya sudah nyebut Airin pertanyaannya. Mempertimbangkan untuk memilih Airin. Dan yang masih ragu-ragu, itu di angka 50 sampai 55%. Dari semua umur rata-rata segitu. Sehingga kita mengambil kesimpulan, orang sebetulnya sudah ogah. Dia sudah tahu Airin, tapi kok ragu-ragu. Nah, itu dasar kita. Kalau ragu-ragu, berarti kalau kita munculkan yang baru, yang bersih, yang tidak terkenal, peluangnya besar. Termasuk jargon tidak korupsi itu. Termasuk itu. Jadi itu tambahan belakangan. Tapi kita melihat peluang itu di Bang Andra itu tidak ada yang kenal. Tidak punya track record yang buruk dan popularitasnya juga kecil. Elektabilitasnya juga kecil. Sehingga ketika dikenalkan, dibandingkan dengan orang ke Airin, orang sudah tahu Airin tapi masih ragu-ragu. Kalau secumi kita lah daripada tadi atau mendingan UYB lah. Yang lain. Yang lain aja lah. Artinya banyak faktor ya. Banyak faktor. Ya, banyak faktor. Adanya kan sederhana. Orang udah tahu Airin tapi tidak milih Airin. Selisihnya angkanya 50 sampai 55%. Sehingga di situ kita yakin bahwa Bang Andra bisa menang. Kecuali tadi stigma itu misalnya 20%, 30% gitu ya. Orang tahu Airin tapi tidak milih Airin atau ragu-ragu gitu loh. Jadi artinya Sekber ini sebenarnya sudah melakukan penghitungan. Sudah. Sesungguhnya berdasarkan survei juga yang dilakukan oleh mereka ya. Katakan oleh beberapa lembaga survei. Termasuk Litbang Kompas gitu kan, yang angkanya banyak diambil oleh Sekber. Betul. Disitulah muncul keyakinan bahwa Anda bisa menang. Sangat. Dan kan Litbang Kompas sampai influen juga dicantumkan. Mengapa kita kemudian ngotot agar Bang Andra menyebut pilihan Prabowo bukan lagi kader Prabowo, karena berdasarkan surveinya Litbang Kompas. Di situ menyebutkan influennya Prabowo itu di angka 80%. Sedangkan influennya Jokowi itu hanya 70%, sekitar segitulah. Ya, 60 sekian. Gitu loh. Artinya kalau memang ingin mempengaruhi orang, maka Bang Andra ini harus dianggap sebagai orangnya Prabowo. Makanya itu yang awalnya tadi adalah kader Prabowo, ya alhamdulillahnya Bang Andra dan timnya juga berpikiran sama, maka diganti menjadi pilihan Prabowo. Itu jadi alat pendorong, ya oke lah bahwa siapa pemenang presidennya gitu kan, kemudian menjadi booster buat Andra Soni dan Dimyati. Kan artinya kalau misalnya secara survei Andra Soni dengan Dimyati sendiri kan lebih keternalan Dimyati ketimbang Andra Soni kan. Dari sisi popularitas ya. Jadi langkah-langkah kita walaupun dia informal, tapi kita berdasarkan yang alhamdulillahnya kan banyak lembaga survei yang pengen kelihatan cerdas, jadi angkanya dikeluarkan, nah itu kita manfaatkan untuk bergerak. Artinya angka itu juga dilihat dari kemungkinan itu. Ya. Nah ini juga Pak Khairul Bawi saya pikir juga bergerak di ini kan ya, di Sekber juga kan. Ya, betul. Tapi agak-agak ini kenapa apakah memang ada instruksi satu garis gitu bahwa di provinsinya ini, kemudian di kota juga ini, apa juga mengalami hal yang sama? Oh enggak, kalau kita ngelihat lebih satu visi misinya sama sejalan antara provinsi dan kota. Provinsinya perubahan, kotanya pembaruan. Jadi ya alangkah baiknya kalau sepaket.
Gitu ya. Jadi benar-benar berubah ibu kotanya dan provinsinya. Dan memang kebetulan lagi ya, memang pilkada ini serentak yang pertama. Ini karyanya Pak Jokowi, mau nggak mau memang kita harus akui bahwa kemudian menimbulkan fenomena itu tadi, satu garis mulai dari ini linear ya. Iya. Begitu ya. Dan kemudian apa sih sebenarnya ketika sudah dibentuk gitu, Sekber itu melakukan apa? Sedangkan ya mohon maaf tadi tidak dicantumkan di di tim sukses secara resmi yang didaftarkan ke KPU dan sebagainya. Lalu bagaimana koordinasi antara kepala daerah, kemudian koordinasi, tentu saja kan ada partai, gitu kan? Artinya Pak Andra Soni dan Dimyati juga didukung partai. Bagaimana koordinasi itu dilakukan agar tujuan ini tercapai gitu loh. Artinya suara di Dulang bisa sesuai dengan yang ditargetkan. Dan mungkin juga kesulitannya bagaimana memasarkan pasangan. Inilah kelebihannya dari seorang Andra Soni, karena tadi itu karena belum populer sehingga tidak punya kesulitan untuk menaikkan popularitas, sehingga keberadaan teman-teman di relawan itu yang paling utama adalah bagaimana caranya mengenalkan seorang Andra Soni dulu, tugas awal, karena popularitasnya pada saat itu kan masih di bawah, sehingga teman-teman punya kewajiban betul, seluruh organ relawan punya kewajiban betul bagaimana caranya menaikkan popularitas seorang Andra Soni di berbagai wilayah. Misal ada beberapa teman-teman organ relawan dengan mengadakan dengan acara-acara masing-masing, ada yang ronda lah, ada yang senam lah. Jadi hal-hal kecil tapi sifatnya masif di bawah itu kan gitu. Dari mulai tingkat RT RW sampai ke kelurahan itu teman-teman organ relawan itu bergerak. Yang pertama adalah kewajiban popularitas, menaikkan popularitas seorang calon gubernur kita Bapak Andra Soni. Pasca itu karena visi misi sudah terbentuk, kita sampaikan sehingga mudah-mudahan akan menjadi elektabilitasnya akan ketemu. Dan alhamdulillah juga karena dengan visi misi, dengan slogan bahwa anti korupsi, adil merata, Banten maju, adil merata dan tidak korupsi, itu sebuah jargon yang sangat luar biasa bahwa yakin Banten ke depan akan jauh lebih berubah gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Bang Andra, tidak akan maju sebuah pembangunan wilayahnya kalau misalnya kita tidak mengedepankan, artinya tidak pernah korupsi gitu. Tidak itu korupsi saja. Ya, gitu. Target awal kita adalah merangkul relawannya zaman Pilpres. Prabowo Gibran. Kebetulan kan di era Pilpres Kang Yadi ini kan bikin rumah pemenangan. Rumah pemenangan yang dianggap sebagai sekbernya relawan di saat Pilpres di Banten. Yang di Bundaran Histori. Nah, 80% organ-organ relawan waktu itu masuk ke sekber relawan Andra Dimyati, sehingga terpenuhilah itu kuota dan itu menyebar di kabupaten 8 kabupaten kota menyebar, sehingga akhirnya terlihat sekali yang bergerak itu memang pilihan Prabowo. Ini target kita dari awal. Makanya kalau bilang ketua ketua TKD-nya sebelah, biarin aja. Sebelah maksudnya? Iya, pasangan sebelah. Ya biarin aja. Gitu kan, kita merelawan. Relawan Prabowo Gibran 80%-nya ada di sekber relawan Andra Dimyati. Karena relawan ini memang sulit membuktikan kerja atau tidak kerjanya karena tidak tercatat. Tapi kita bisa buktikan langkah-langkahnya. Gitu loh. Kita kenapa juga langkahnya tidak bisa besar, karena nggak ada pembiayaan. Nah itu dia. Nggak ada pembiayaan. Nah itu dia yang mau sebenarnya sesungguhnya mau saya tanyakan begini. Ini konstelasi yang sangat besar. Pilkada dengan pertempuran sekian 6-7 juta suara. Bagaimana meraih itu tentu kalau dalam ini kan bukan hanya orang yang digerakkan, tetapi perencanaannya dan sebagainya. Tetapi juga money, uang. Nah ini dia, artinya pembiayaan. Tadi sudah disinggung bahwa relawan-relawan kecil mengadakan acara-acara kecil, senam, ini yang
So mereka dapat biaya dari mana? Apakah memang Pak Andrasoni dan ini mensupport penuh? Ada ini kita mensupport penuh atau ada kiat lain yang kita nggak tahu bagaimana ini sebenarnya? Karena kan nggak mungkin juga tanpa pembiayaan kan gitu kan. Sekber aja itu biayanya berapa, listriknya berapa, internetnya berapa gitu kan. Kira-kira begini, coba Gini kan, gini ya. Saya cerita dulu. Dari zaman dulu di Rumah Kemenangan kita, ya walaupun sedikit-sedikit ada support. Rumah Kemenangan waktu Pilpres nih. Pilpres. Oke. Tetapi di Sekber, ya kan, ini juga saya selaku koordinator Sekber agak-agak sedikit haru awal pembentukan Sekber karena supporting itu datang dari teman-teman malah. Dari organ-organ relawan, ada yang sumbang inilah, ada yang dari Bu Yuli dari KTN, ada yang dari Pak Monangnya sendiri sebagai pemilik tempat, ada dari Kobong Banten, dari Pak Luki. Artinya supporting, saya sendiri juga sempat heran ketika kita buka itu, kok supportingnya dari teman-teman ini banyak. Jangankan suara aja saya pikir gitu kan, support pembiayaannya aja mereka pada berani untuk supporting ke kita. Ini juga sebuah keharuan buat saya bahwa yakin ke depan bahwa kita pasti bisa gitu kan, karena harapan teman-teman memang kelihatannya luar biasa. Sehingga yang saya sampaikan tadi, kegiatan-kegiatan yang bersifat masif ke bawah, full murni memang itu teman-teman relawan. Tidak ada supporting sama sekali dari kita, dan memang itu saya katakan bahwa teman-teman relawan luar biasa. Jadi Sangat luar ada biasa. apa ya, kalau di yang di bawah-bawah yang kecil-kecil tuh pernah kita dapat cerita karena penghinaan dari kelompok mereka, kelompok sebelah. Kalau di kampung-kampung ini kan pemilihan tuh apa ya, kayak adu gitu, adu gengsi. Relawan-relawan kita yang di daerah, yang di desa atau di apa itu Kecamatan. sering di kecamatan tuh kan sering diledekin sama kelompok-kelompok pendukungnya Airin Ade Sumardi. Allah lo nggak akan menang lo, percuma lo, sia-sia lo, udah pokoknya lo tuh salah gitu kan. Nah, karena terlalu banyak ditekan, dihina dan diledekin, itu bukan kita kena mental, malah itu yang jadi sumber kita menjadi lebih semangat, Lebih kuat. Akhirnya kan sikap yang diambil adalah gue jadi saudagar Bogor, gitu kan, biar tekol yang penting ke Sohor. Kan gue menang gitu. Itu rata-rata yang terjadi seperti itu. Misalnya ada relawan kita di Petir, itu tiap minggu dia ngadakan senam di ibu-ibu. Paling tidak habis 500.000 itu. Iya. Tiap minggu. Setiap minggu. Habis 500.000, nggak tahu duit dari mana. Yang jelas tidak ada. Menyampaikan ceritanya Tidak ada dari tim pemenangan, tidak ada juga dari Sekber. Ya kan, belum kegiatan yang misalnya di Cilengkahan itu aktif tiap hari. Dan itu pasti butuh bensin. Mereka ngeluarin sendiri. Sama sekali. Artinya begini loh, karena mungkin ini tidak tim ini memang tidak tercantum di ini gitu. Memang tidak ada aliran dana yang sangat signifikan bahwa semua biaya kegiatan Sekber ini ditanggung oleh calon misalnya. Tidak ada. Enggak ada. Ini contoh gini aja, contoh. Ini contoh nih ya. Terserah yang dengar mau persiapan enggak. Setelah nyoblos, gitu kan. Kita pengen pencoblosan. Okay. Nah, kita kan sebenarnya pengen syukuran lah di antara kita organ relawan. Tapi karena semua sudah jadi saudagar Bogor, gitu. Kita ngap nih ceritanya. Entahlah syukuran potong kambing nanti minggu depan lagi. Tiba-tiba sore itu pukul 4 Om Yadi dikasih tahu Bang Andra besok mau datang. Kita syukuran yuk, Kita syukuran. Hanya ya kita ya siap aja. Nah, setelah siap kan bingung kita. Ini duit lagi nggak punya duit gitu kan? Ini duit dari mana? Akhirnya apa? Kita teleponin tuh. Supporting teman-teman. Teleponin tuh organ-organ relawan yang kelihatan ada bohir atau ada punya duitnya. Bara JP kita panggil, Obong kita panggil, kemudian ada yang perorangan kita panggil, Kobar kita panggil. Itu pada nyumbang. Ada yang 1.500.000, 1,5 juta, akhirnya kebeli kambing 2. Kambing 2 dan dengan biaya pemotongan segala macamnya jadi. Jadi tidak ada seperak pun dari partai, baik dari kemenangan ataupun dari paslon pada saat itu. Nah, itu yang terjadi sebetulnya selama Sekber berdiri. Bahkan ketika kandidat
waktu itu menyampaikan paparannya atau menyampaikan ucapan terima kasihnya, beliau juga menyampaikan, bahwa Bagaimana? saya nggak ngerti katanya bagaimana Sekber ini bisa berjalan, terserah Kang Yani apa Kang Ucu aja katanya gitu. Itu ucapan Pak Andra. Pak Andra. Ya misalnya gini, tiba-tiba Teh Yuli datang bawa 6 kilo Teh Yuli itu siapa? Ada relawan perorangan. Oh, relawan perorangan. Seorang Datang pengusaha. Usaha. Oke. Datang bawa kopi 6 kilo atau Luki sama dia relawan perorangan yang terafiliasi ke Kopong datang bawa Magicom, kemudian bawa cowet, bawa panci misalnya, bawa beras, bawa gula, atau misalnya Monang sendiri kan sengaja sofanya ditinggalkan, tidak kursi-kursinya disiapkan. Kursi-kursi yang banyak itu Monang itu siapa? pemilik rumah. Oh, pemilik rumah. Bahkan TV besarnya juga ditinggalkan. Jadi ada yang naruh nitip komputer, nitip PS segala macam gitu kan. Akhirnya jadi lengkap. Jadi lengkap akhirnya. Luar biasa. Bahkan untuk bayar token aja kadang-kadang begitu mati yang ada punya duit aja siapa aja gitu kan gitu. Tidak kemudian ada anggaran nggak ada. Tapi itu semua tidak melunturkan semangat relawan-relawan yang tergabung. Mereka tahu kondisi. Bahkan berbalik. Kalau dibilang 100% bohong. Ada juga yang memang relawan mengundurkan diri karena nggak ada duitnya. Ya. Tapi ya paling di angka 5% ke bawah. Untuk di Sekber itu. Untuk di Sekber. 95%-nya malah tambah pusing kita karena kadang-kadang nongkrong sampai jam 4 pagi. Sampai kumpul-kumpul. Itu jadi penyemangat. Satu, kita di luar dihina sebagai sekelompok sekelompok masyarakat yang nggak tahu diri, nggak ngerti ilmu bahwa ini sudah bakalan kalah, kita masih ngotot gitu kan. Jadi akhirnya kita ngatain lah gitu. Oh, kita masih punya prinsip saudagar Bogor kan. Tapi begini kan, walaupun ya Sekber seperti kondisi kayak gitu, tapi kan ada sebuah program yang dijalankan, ada target, ada ini, misalkan kan biasa dalam relawan itu kan begitu ya. Ada target misalnya berapa sih suara yang bisa diraih atau bisa di-push di beberapa titik-titik relawan yang dikuasai daerah wilayah-wilayahnya, misalnya di selatan, di utara, di ini gitu. Minta dijelaskan kayak seperti itu. Sebetulnya per 22 September itu kita sudah memutuskan antara menang. Bahkan kita 22 September. Oh. Kita sudah memutuskan antara menang. Kayak paranormal. Oh enggak, kita ada dengan basis kita itu adalah Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Tidak termasuk Tangerang Raya. Kita Kabupaten Tangerang aja. Oh, Kabupaten Tangerang yang dikelola Sekbernya ya. Enggak, artinya target kita itu. Target kita itu. Sehingga tapi kemudian hari kita sudah bisa memutuskan waktu itu kita ngitung 56 sampai 58% kemenangan Bang Andra. 56-58%. Iya, sampai 58% kemenangan kita. Itu berdasarkan apa? Hasil suara, karena kita walaupun informal tetap kita minta agar semua organ relawan menyampaikan orang-orang yang sudah menyatakan mendukung Bang Andra per orang, per address, per kadnik, per ini. Oh, di masing-masing di masing-masing kelurahan lah minimal waktu. Dan itu real. Bukan ya maaf. Ya. Real. Biasa kan ya orang mengklaim begitu. Kita bicara 100% sih enggak ya. 100% enggak, tapi kan kita sudah bisa menghitung berapa tingkat deviasinya. Itu di bulan September Itu enggak, itu di bulan-bulan November. Oktober ya, September, Oktober. November udah. Iya, November. Artinya by name by address sudah disusun. Ya. Kemudian kelihatan di bulan November itu kelihatan. Ya. Dan di November itu kita juga sudah sampaikan ke Bang Andra, Bang, keyakinan kita tuh 56 sampai 558%. 56 sampai 58% kita menang. Sekarang 55,88. Ya. Angka semuanya diambil. Pakai ilmu topologi. Gitu ya. Karena kita gitu Kak. Jadi kita itu tidak dari berapa 68 itu kita juga saring lagi. Mana organ yang sebelumnya gerak saring lagi. Ada mungkin sekitar 12 lah yang kemudian bisa kita anggap feel. Dia memang 12 apa? 12 organ relawan yang memang betul-betul tersebar di 8 tersebar dan memang jaringan mandiri masanya dan kuat. Gitu loh. Nah, itu yang menjadi bahan pembanding organ-organ yang lain. Ya. Nah, kita pakai mixing
Kita pakai sistem database terpusat, sehingga kembar segala macam. Kemudian kita mengadakan random. Karena sebagian itu mengirimkan juga sebetulnya nomor telepon Nomor telepon yang di si pemilih. pemilihnya. Iya, by name, by address, by phone. Artinya dia mau dikonfirmasi. Mau Iya. dikonfirmasi. Itu yang nggak ada. Kalau di sebelah mungkin sampai nick doang. Kalau kita sampai nomor telepon. Artinya bahwa dengan cara seperti itu yang di Sekber dengan biaya yang minim, Ya, sangat minim. dengan kondisi bisa jadi makan juga tidak 3 kali sehari, gitu kan? Artinya bahwa program itu kemudian bisa memunculkan angka-angka yang bisa diyakini. Yakin. Cuma waktu itu kenapa nggak berani keluar-keluar? Hah? Ya biarkan aja mereka pede. Kita nggak mau gini. Jangan sampai kayak Tapi kejadian terakhir. Tapi ini disampaikan kepada calon kepala daerah. Hanya ujungnya. Hanya Hasilnya bahwa kita yakin 56 sampai 58%. kepada siapa disampaikan? Kawan juga Bang Andra. Oh, tidak kepada Nggak ada yang lain. Enggak, Oh, tidak. Yang lain komunikasinya tidak. langsung ke Pak Andra. Iya. Oh. Itu kita sampaikan. Kenapa keyakinan kita? Kalau data orang lain itu sampai nick. Data kita sampai nomor handphone. Sampai nomor si pemilih. Sehingga kita bisa ngambil sampel misalnya 5% untuk cek bener nggak ini. Oh, random. Random. Bahkan bisa dicek untuk yang punya nomor telepon itu ada ucapan terima kasih dari kita Sebagian. masing-masing. Ah, Sebagian besar ada ucapan terima kasih dari kita atas pilihannya mendukung Bang Andra pada saat kemarin. Ucapan terima kasih dalam bentuk Sekber. Dari Sekber. SMS, WA. oh WA. Ya, sebagian. Setelah Karena sebagian. pencoblosan. Ada yang sebelum, dan ada yang setelah. sudah. Kenapa yang sebelum? Sebelum ya biar tambah Menguatkan. Itu teknik komunikasi. Teknik komunikasi. Ya. Kan kalau perorangan itu begitu. Tapi 5 tahun lagi orang harus nyontoh begini. Kalau ini kan nggak bisa. Nggak ada lagi. Selesai. 4 tahun lagi. Pilkada serentak soalnya ya, bukan setiap tahun. Ini karyanya Pak Jokowi. Ya. Jadi terlepas apa isi di luar, kalau kita sektor meyakini kita benar gitu, karena kita melakukan itu. Dan Jadi terbukti. Angka kan nggak meleset banyak. Nggak meleset lah. Semua angkanya sih diambil. 55 sampai 88, 58. Ya, kan? Gitu. Tapi mungkin orang bisa mencibir dengan klaim kawan-kawan. Nah, itu Ya, bagaimana? silakan saja kalau mencibir, tapi kan kenyataannya akhirnya kan sesuai dengan apa yang kita perkirakan kan gitu. Asal kan gini, yang menang biasanya yang punya cerita. Yang kalah biasanya. Musuh-musuh. No comment. Ya. Artinya pada saat ini kita sih sudah menganggap bahwa ini adalah kemenangan Rakyat Banten lah. Oke. Kita juga ingin bahwa ke depan kita ingin bersama semuanya kan gitu. Ya, tapi kenangan kita cuma satu kok, bukan soal kemenangan sebetulnya. Kak. Di Sekber itu kenangannya adalah seumur-umur kita ikut pemilihan. Baru kali ini kita bangun Sekber dari kekuatan relawan itu sendiri. Itu yang membuat Bukan dari dibayar supporting atau enggak. partai, bukan. Tapi teman-teman sendiri membiayai diri sendiri. Yang belum dijawab adalah bagaimana koordinasi dengan tim yang resmi. Bagaimana koordinasi dengan partai Sekber ini selama. Nggak ada. Jadi koordinasi kemana? Ya, sama Bang Bang Andra. Andra sama Pak Langsung. Gub ya. Oh, Nggak ada. kalau Jadi kayaknya nggak patut ditiru kayaknya. Nggak patut ditiru kayaknya. Karena itu ya spesialis banget. Jadi ya asalnya gini ya, kalau bicara ini terserah lah nanti Bang Andra mau terima. Sekber itu tidak pernah nerima selembar kaos pun dari tim pemenangan. Serius? Serius. Nggak ada dropping kaos. Tidak selembar pun tidak ada. Ada pada saat kampanye itu Itu Pak. yang lama itu. Coba tolong diceritakan. Jangan hanya membuat isu gitu. Tidak, betul. kita pernah dikirim sekitar 250 kaos, tapi itu kan Prabowo Gibran. Oh, kaos Prabowo Prabowo Gibran. Gibran, bukan kaos Andra Sumiati. Kita sudah minta berkali-kali, dijanjiin 5.000, 10.000, tapi alhamdulillah yang dikirim banyak itu cuma stiker 35.000. Stiker doang. Spanduk 500. 500. Terus Baliho. baliho berapa ya total Ya, untuk lah. itu sekitar 1.000 lah. 1.500 lah anggaplah. 1.500 sama stiker 35.000. 35.000. Tapi kalau kaos selembar pun kita tidak diberi. Dan hebatnya semua datangnya dari relawan.
Apanya? Relawan udah bikin kaos sendiri. Relawan bikin kaos sendiri. Dan itu dibagi ke sekber. Oh. Misalnya relawan ada yang bikin anggap 100, 20 kasih ke sekber. Nah, kumpul kan, habis kumpul ya kita lihat kan ada orang relawan kaya, ada relawan miskin gitu kan. Yang nggak mampu, relawan yang nggak mampu Kita kita distribusikan. kasihkan. Oh, jadi cash program. Subsidi sila. Ya, Subsidi sila. gitu. Jadi cara kita memenuhi Kebutuhan teman-teman. seperti itu. Iya. Dan luar biasa. Dan itu berlangsung Selama Sepanjang masa kampanye. Sepanjang masa kampanye. Jadi ya memang itulah sekber. Nah ini yang memang secara pribadi saya baru ngalamin ini, baru ngalamin ini nyantai. bukan sekali dua kali. Ya, baru kali ini ngalamin. Ya, Iya betul kan? Kan? Betul. Ya. Dan ini kata ya kita bilang itu haru kita. Benar-benar haru bahwa keinginan dan harapan dari teman-teman relawan itu sendiri hadirnya datang ya gitu kan, sehingga kita sebagai koordinator hanya sifatnya mengkoordinir aja. Betul-betul mengkoordinir harapannya mereka, maunya mereka, dan strategi yang akan kita bangun kita koordinasikan dengan mereka. Dan syukur alhamdulillah teman-teman semuanya bisa menerima, teman-teman semuanya happy, teman-teman semuanya merasa bahwa ini adalah pekerjaan kita bersama, bukan pekerjaan saya ataupun Ucu. Iya. Artinya ya saya tidak tahu apakah ada pemirsa Banten Podcast ini juga ya. Barangkali juga berpikir, ini apa saya mau bilang luar biasa atau apa? Pasti tidak percaya itu. Atau dongeng gitu. Sekber tanpa pembiayaan penuh atau apalah namanya gitu, tanpa supporting secara ini, tetapi tegak lurus terhadap Ya. Bapak Andrasoni, Dan jalan. tidak kemana-mana dan jalan. Dan bisa di awal-awal bisa memprediksi kemenangannya, gitu kan? Itu kan sangat luar biasa sesungguhnya. Mungkin metode para surveyor harus belajar kali ya. Kita begini juga kan. Kita kan ngambil dari mereka. Iya, caranya. Kan gitu, kan ngambil dari mereka. Oh kak, gimana langkahnya? Kita lihat Litbang Kompas. Iya. Oh ini larinya ke sini, ini larinya ke sini. Untuk misalnya gini, Referensi itu siapapun yang jadi lawan Airin itu akan secara langsung mendapatkan elektabilitas 23%. Waktu itu kita tidak bicara Anda. Kenapa? Karena survei Kompas bilang bahwa Ketidaksukaan. masyarakat Banten yang tidak ingin pemimpinnya perempuan itu ada 27%. 27%. Ya, dan itu kita cari. Oh, Kita cari, kita dapat, kita gerakan. itu yang menjadi kekuatan. Salah satunya gitu. Ya. Kita cari, gitu kan. Jadi kita juga ya walaupun gini-gini ya. Berpikir keras. Bahkan kita sangat terima kasih sama para surveyor itu. Kalau orang-orang bayar, kita kan tinggal ngambil Referensinya. Situasinya kan. ngambil hasilnya. Dan itu dijadiin nama kita strategi kita. Strategi dalam men-touch suara. Iya. Ada nggak di lapangan itu kesulitan, misalnya ada relawan masuk, oh enggak ini kita sudah klaim punya gitu daerah. Ada. Banyak Kang, banyak. Bisa jadi diketawain kan. Banyak. Lo ngedukung siapa sih lo? Gitu. Nah, itu. Jadi ya itu tadi kenapa akhirnya banyak relawan? Karena kita dihina. Di lapangan itu dihina. Banyak. Dihina. Kita Udah itu jauh lah dihina. katanya gitu. Kita 72%. Udah pokoknya, tapi ya alhamdulillahnya hampir seluruh relawan itu menjadikan hinaan itu jadi semangat. Kita paham lah bahwa tim mereka itu mengagung-agungkan 72% elektabilitas itu agar mental kita ngedrop. Popularitas atau Elektabilitas yang Elektabilitas, mereka sebutkan. 72, iya. Mengklaim elektabilitas. Iya. Untuk tim kita relawan kita ngedrop lah, elah lah, males lah, gitu kan? Oh iyalah, Ya kan? pegel. Tapi mereka lupa gitu. Wah, kita semangat malah. Kita punya semangat bagaimana meruntuhkan 72% itu. Jadi kita bukan meruntuhkan dinasti, itu yang harus salah ya. Iya. Meruntuhkan orang kesombongan orang yang merasa punya elektabilitas 20%. Jadi bukan meruntuhkan dinasti, ini yang harus diingat. Ya, Meruntuhkan kita tidak yang pernah. punya meruntuhkan mereka yang sombong dengan 72%. Masa depan Tuhan yang tahu, bukan manusia. Masih bisa dirubah loh takdir itu. Itu perdebatan. Sepanjang orang yang mau. Tapi begini, apakah
yang jargon atau apalah ya, apa tagline-nya atau apalah, apa visi misinya Bang Andra itu juga mempengaruhi. Sangat. Misalnya begini, tidak korupsi, bukan anti korupsi. Tidak korupsi. Saya lihat bukan anti korupsi, tapi bahwa tidak korupsi. Satu itu. Yang kedua, kenapa bukan anti korupsi? Satu itu. Yang kedua, ini dia sekolah gratis. Nah, sekolah gratis dalam pengertian ini kan sebenarnya selama ini juga sekolah gratis, gitu loh. Tapi mungkin hanya untuk sekolah negeri, atau apalah gitu ya. Artinya bahwa visi atau misi sekolah gratis itu bukan barang baru sebenarnya buat provinsi Banten dan buat kabupaten kota pun. Semua menjargonkan itu. Nah, terus yang ketiganya lagi, apalagi tuh visi misinya satu adil dan merata. Kalau itu sesuatu jargon yang dua ini aja saya mau ini. Tidak korupsi dan sampai pengaruh sejauh mana tidak korupsi dan sekolah gratis mendorong pemilih untuk memilih Andra Soni dan Dimyati Natakusuma. Barangkali bisa dijelaskan. Kalau itu kan perdebatan kita awal ya. Kenapa kok di awal muncul tidak korupsi itu? Kenapa milihnya tidak korupsi? Kenapa tidak milih anti korupsi? Tapi kan dari kalimat kalau anti korupsi itu seruan, sangar, ya kan aktif. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia kan lebih aktif. Sebenarnya sama intinya jangan korupsi. Intinya sangar itu bahasa Indonesianya apa ya? bahasa Indonesia. Anti korupsi itu kan lebih aktif. Andra itu kalau dia punya jargon anti korupsi dia akan memberantas korupsi. Tapi kalau tidak korupsi itu pasif. Iya, betul. Pasif. Dia tidak akan wah lo jangan tidak. Tapi pada evaluasi diri tidak korupsi. Sehingga itu juga menurut saya lebih mengena pada orang-orang. Lebih menerima. Ketika nyebut anti korupsi pasti konotasinya sangar, kaitannya dengan LSM, kaitannya dengan aktivis-aktivis anti korupsi. Tapi kalau tidak korupsi kan mengingatkan diri sendiri. Jadi itu lebih masuk. Orang menyadari sama artinya bahwa nanti ke depan tidak boleh ada korupsi. Tapi lebih diterima dengan bahasa tidak korupsi. Karena orang merasa tidak diperangi. Tapi kalau mengatakan anti korupsi, maka orang itu kan merasanya diperangi. Langsung berhadapan. Langsung, waduh ini amat gitu loh. Oh, mengerikan amat. Nah itulah kehebatannya seorang Bang Andra. Dia bukan orang yang frontal, tapi dia bagaimana mengemas tujuannya sampai kemasannya jadi halus. Kayak orang Jawa. Ya, gimana dia orang Jawa? Dia cuma numpang lahir doang. Gitu ya. Sampai umur 5 tahun doang. Hanya di sini. Jadi itu. Kedua soal sekolah gratis. Itu juga perdebatan kita dengan Bang Andra di awal. Pada faktanya gini, sekolah gratis memang sudah dicanangkan pemerintah dan diwajibkan. Tapi kan bahasa kita itu kan dipaksa gratis. Dipaksa gratis. Apa bedanya? Beda Pak. Kenapa kenapa sekolah selalu ada pungutan? Ada pungutan untuk PR, ada pungutan untuk bahan praktek dan sebagainya. Karena memang biaya yang disubsidi yang diberikan oleh pemerintah itu hanya mengandalkan BOS dari pusat dan itu pun jauh dari standar. Daerahnya nggak ada. Nah ini yang jadi masalah. Bang Andra yang menemukan bahwa yang namanya BOS adalah bantuan operasional sekolah. Ada di sistem pendidikan itu ada yang namanya biaya operasional sekolah yang nilainya ini memang belum ada ketetapan, tapi setelah kita searching kita kumpulkan dari berbagai lembaga itu nilainya untuk SMA itu 4,2 juta per siswa per tahun. SMA ya 4,2 juta per siswa per tahun. Sementara dari dana BOS kan cuma 1,6 juta per siswa per tahun. Sehingga jelas sangat kurang dan tidak bisa disalahkan. Kenapa? Jauh, ya? Karena istilahnya kan bantuan operasional sekolah, namanya ngebantu. Lalu sisanya tanggung jawab siapa? Lah kan pemerintah daerah adalah juga bagian dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap sekolah. Kebetulan kepemilikan atau kewenangan pengelolaan SMK kan ada di provinsi. Maka seharusnya lah kewajiban dari provinsi untuk memenuhi biaya operasional sekolah itu. Nah sebetulnya
dasar dari sekolah gratis itu. Jadi diharapkan dengan memenuhi itu tidak lagi ada pungutan-pungutan dan kita bisa mengejar peningkatan mutu Pendidikan. untuk menjadi standar nasional pendidikan. Karena di tahun 2018 kita jauh di bawah. Artinya bahwa yang sekarang berlaku bahwa sekolah gratis itu sesungguhnya tidak gratis seluruhnya. Tidak. Dipaksakan gratis. Ya, masih ada item-item yang secara tidak resmi ditanggung oleh Siswa atau orang tua. dalam hal ini. Contoh gini. Misalnya untuk jelasan tata boga. Bagaimana seorang lulusan tata boga bisa mahir masak kalau praktek masaknya 1 semester sekali? Hah? Ya kan begitu kan? Istilahnya kan begitu. Atau bagaimana yang jurusan las bisa mahir las? Begitu praktek kelas listrik, dia cuma dikasih 1 katode. Ya kan? Habis. Belum ahli. Gitu kan? Kan itu butuh biaya. Betul. Nah, kenapa jadi kecil? Karena memang bosnya nggak cukup. Sehingga akhirnya bukan hal aneh. Misalnya kemudian lulusan dari SMK 2 jurusan las tidak bisa diterima di perusahaan yang memang butuh tenaga las. Nah, beda dengan kenapa di Jogja bisa. Di Jogja diperkenankan adanya biaya dari komite. Di kita kan karena ada pergub gratis nggak boleh. Akhirnya jemput-jemputan kan. Untuk untuk praktek masak anak-anak belajar sendirian. Nah, kan pungutan di rumah kan biaya maning. Itu yang saya maksudkan bahwa tidak seluruhnya sesungguhnya gratis itu tidak seluruhnya gratis, tetapi ada banyak item yang mau nggak mau ditanggung oleh orang tua murid. Misalnya mulai dari buku, dari baju dan sebagainya lah yang mungkin hanya yang punya ini. Nah, artinya Sekber pun melihat 2 item ini. Sekber pun melihat bahwa itu bisa diterapkan. Bisa. Tapi Sangat tidak di 2025. Oh ya. Di 2026 karena 2025 kan masih APBD-nya PC yang kemarin lah. Gitu. Artinya itu memungkinkan. Memungkinkan karena kita sudah menghitung bareng sama Bang Andra, itu kita hitung hanya menghabiskan sekitar 300 sampai 500 miliar. 300 sampai 400 miliar. Ya, sampai 500 miliar maksimal. Untuk SMA, SMK dan MA. Gitu kan. Sementara kalau kita berpatokan 20% anggaran pendidikan, kita anggap rata-rata kita APBD 10 triliun udah 2 triliun. Ya, udah triliun gitu. Jadi tinggal will-nya saja. Tapi will ini saya yakin ya tadi itu buat yang biasa main proyek ini berat karena pasti alokasi 500 miliar yang bisa dipakai proyek apalagi infrastruktur kemudian harus masuk ke sekolah, ke pendidikan, ke siswa yang korupsinya susah. Tidak korupsi toh? Tidak korupsi. Gitu, jadi itu. Ya itu kan. Jadi memang dan inilah yang kemudian kita secara tidak terbuka kita datangi para kepala sekolah, kita sampaikan bahwa yang dimaksud dengan program sekolah gratis ini karena kita tahu sebelah itu selalu apa gitu cuman politik gini ya. Karena sudah ada tuh. Di dalam debat juga kan disampaikan oleh mereka. Akhirnya banyak kepala sekolah akhirnya bergerak sendiri. Karena memahami gitu loh. Oh ya berarti lo bisa bebas ini kan dari tekanan beban itu. Dan itu bukan hanya buat negeri kan? Tapi ada rancangan untuk juga swasta. Swasta. Memang sih awalnya Abang Ratu mau sampai SD, cuman kita ingetin kewenangan kita hanya tingkat SMK. Jangan sampai kayak gubernur yang kemarin. Oke, sekarang pilkada sudah selesai. Amin. Terus alhamdulillah Allah sudah kasih kemenangan kepada Bang Andra dan Pak Dimyati. Nah, sekarang saya mau nyatakan ini tuh apakah sudah ditutup? Maksudnya? Sekbernya. Sekbernya. Kantornya sudah ditutup. Kalau yang di alun-alun kita sudah close. Tetapi pada prinsipnya bahwa sebentar. Pertanyaan saya berikutnya adalah meskipun itu sudah ditutup, Sekber ini mau
seperti apa? Karena kan nggak mungkin begitu saja lepas tanggung jawab, Pak. Kalian lah yang mendorong orang untuk memilih Pak Andra dan Pak Triviati. Ada satu di acara Sekalian closing time. Mau bagaimana sebenarnya peran dari Sekber ini setelah Bang Andra duduk jadi gubernur Banten yang definitif? Ya. Mangga Pak. Baik, kan gini. Pertama pesan Bang Andra bahwa kemenangan ini kita juga jangan jumawa. Bahwa ini adalah kemenangan masyarakat Banten, kita harus sama-sama. Yang kedua, ketika kita mengadakan acara syukuran kemenangan, saya sendiri menyampaikan kepada beliau bahwa kami dari Sekber ingin mengawal Bang Andra sampai 5 tahun ke depan. Apabila dalam pergerakan Bang Andra dalam memimpin daerah nanti ada yang kurang baik, jangan alergi bahwa kami akan juga melakukan kritik terhadap kepemimpinan beliau. Tetapi apabila beliau sudah lempeng-lempeng aja juga masih ada yang mengganggu, bahwa kami juga akan menjadi garda terdepan untuk menghadapi itu semua. Sehingga mudah-mudahan keberadaan teman-teman relawan ini masih selalu sering berkumpul di tempat kami untuk mengawal keberadaan Bang Andra sampai dengan 5 tahun ke depan. Oke Pak Ucu, barangkali closing statementnya? Ya, pasca pilkada sudah tidak ada lagi sebetulnya pendukung 01 atau pendukung 02. Kita balik lagi kepada sistem utama program-program utamanya Bang Andra, yaitu satu, tidak korupsi, gitu kan. Keduanya sekolah gratis, dan ketiganya adalah meritokrasi. Jadi tidak usah khawatir, tidak juga usah kacak-kusuk karena kemarin salah langkah mendukung 01 misalnya, itu tidak ada lagi dalam kamus kita. Tapi kalau masih tetap jahil mah ya bodo amat. Tapi sebetulnya nggak usah khawatir lah. Nggak khawatir. Yang penting kan Bang Andra juga tetap menitipkan itu, bahwa di masa dia akan memperkuat sistem meritokrasi. Jadi bukan soal kontribusi, tapi soal meritokrasi, soal tidak korupsi, dan harus mensukseskan program sekolah gratis. Oke, dan closing statement buat Pak Khairul Bawi, barangkali bagaimana sinerginya dengan kota? Silakan Pak Khairul Bawi. Kalau kami sih selaku relawan ya, paling mendoakan kepada buat Bang Andra, Padi Miati, Haji Budi Rustandi, dan Nuragi Saulia, semoga bisa menjadi pemimpin yang benar-benar diharapkan oleh rakyat Banten dan Kota Serang. Itu aja sih. Ya. Dan kita pun akan melihat program-program itu semoga bisa berjalan dengan baik, karena satu linear antara provinsi dan kota. Oke. Termasuk ke nasional juga sih. Ya. Demikian podcast Banten Podcast kali ini. Saya mengucapkan terima kasih Sama-sama. kepada Bapak Agus Yadi, kepada Bapak Ucu, dan Bapak Khairul Bawi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.